Proyek ini juga akan menghasilkan tembaga sekitar 550.000 ton katoda tembaga. Dan di samping smelter tembaga juga akan dibangun precious metal refinery, yaitu pemurnian logam mulia antara lain emas dan perak yang akan dilakukan juga di sini. Memberikan nilai tambah bagi negara, artinya akan memberikan income yang lebih tinggi kepada negara. Kemudian menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, ini goal yang penting bagi rakyat. Dan tentu saja membuat bangsa kita semakin mandiri, semakin maju. Yang fungsinya tidak lain sebagai fasilitas pemurnian tembaga untuk menghasilkan katoda tembaga. Dan juga fasilitas pemurnian logam berharga menghasilkan emas, perak, dan tentu logam berharga lainnya. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan rata-rata produksi 35 ton daripada emas per tahun. PT Freeport Indonesia sudah dalam kendali negeri ini. Apapun dan bagaimanapun, Presiden Jokowi secara mati-matian terus berusaha memajukan negeri ini untuk terus berusaha dalam mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan anak cucu kita di kemudian hari, siang dan malam tanpa lelah, terus selalu berjuang demi sebuah cinta yang mulia, yaitu menjadikan bangsa yang maju, serta disegani agar kita tidak diremehkan bangsa lain. Disampaikan Pak Menteri bahwa ini dalam masa konstruksi saja akan ada 40.000 tenaga kerja yang bisa bekerja. Artinya yang terbuka lapangan pekerjaan ini akan banyak sekali di Kabupaten Gresik dan di Provinsi Jawa Timur. Belum nanti kalau sudah beroperasi. Dengan membangun smelter di dalam negeri, maka ini akan memperkuat hilirisasi industri. Saya akan perintah satu persatu perusahaan apapun, swasta maupun BUMN yang berkaitan dengan tambang, minerba, untuk masuk ke hilirisasi. Untuk apa? Sekali lagi, agar komoditas kita lebih tinggi nilainya. Tidak kirim mentah, tidak kirim dalam bentuk raw material. Memberikan nilai tambah bagi negara, artinya akan memberikan income yang lebih tinggi kepada negara. Kemudian menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, ini goal yang penting bagi rakyat. Dan tentu saja membuat bangsa kita semakin mandiri, semakin maju. Proyek ini adalah pembangunan smelter tembaga di Indonesia dengan kapasitas total 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang diproses per tahunnya. Dan proyek ini adalah sebagai kewajiban PT FI seperti yang tertulis dalam IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus PT FI. Dan proyek ini juga akan menghasilkan tembaga sekitar 550.000 ton katoda tembaga. Dan di samping smelter tembaga juga akan dibangun precious metal refinery, yaitu pemurnian logam mulia antara lain emas dan perak yang akan dilakukan juga di sini. Dan hasilnya itu ada sekitar 35 sampai 40 ton emas yang akan diproduksi di tempat ini. Bahwa memang smelter ini akan melakukan investasi 42 triliun yang fungsinya tidak lain sebagai fasilitas pemurnian tembaga untuk menghasilkan katoda tembaga. Dan juga fasilitas pemurnian logam berharga menghasilkan emas, perak, dan tentu logam berharga lainnya. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan rata-rata produksi 35 ton daripada emas per tahun, yang nilai transaksinya kurang lebih 30 triliun. Mana kami membangun kawasan industri terintegrasi sebesar 3.000 hektar yang terdiri dari 400 hektar pelabuhan laut dalam, 1.800 hektar kawasan industri, dan 800 hektar kawasan hunian dan komersial. Dan kami harapkan dalam 5 tahun ke depan
kami dapat menyerap investasi sekitar 7 miliar US dollar dan menyerap tenaga kerja 40.000 tenaga kerja. Kami menargetkan dalam 15 tahun yang ke depan dapat menarik investasi sebesar 17 miliar dolar dan insya Allah bisa menyerap tenaga kerja sekitar 200.000 tenaga kerja. Jokowi mulai bangun-bangun emas demi masa depan bangsa. Smelter tembaga dan emas yang baru milik Freeport Indonesia di Gresik kini akan mulai beroperasi guna memproduksi tembaga hingga emas batangan. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan hal tersebut ada hubungannya dengan rencana pembangunan emas atau bullion bank di Indonesia. Tentu saja ada hubungannya dengan bullion bank karena ada suplainya dalam negeri. Jadi emas yang akan kita produksi, tadi saya sampaikan sekitar 35 sampai 50 ton emas, tergantung dari kadar tambangnya. Ini tentu saja akan sangat berguna untuk menjadi sumber atau funding bulan bank. Itu sendiri, kata Tony Wenas pada hari Selasa 10 Mei 2021. Mekanismenya semua akan bergantung kepada kebijakan pemerintah tahun ini. Juga mengatakan rencana soal bullying itu bukan hanya sekedar wacana semata. Akan tetapi ada kesediaan atau inventaris oleh perusahaan yang bukan hanya dari PT Freeport Indonesia, tapi dari banyak perusahaan tambang emas di Indonesia. Tetapi wacana itu sudah dibicarakan, bukan hanya sekedar wacana, sudah diinventaris dan bukan PT FI saja yang memproduksi emas di Indonesia. Ada cukup banyak perusahaan-perusahaan tambang emas, ungkap Tony Wenas. Tony Wenas juga mengatakan Indonesia akan beruntung jika membangun bullion bank, mengingat bahan baku untuk pembuatan emas begitu sangat melimpah di negeri ini. Bagaimana pemerintah mengatasinya? Nah, itu masih subject to review saja, masih tergantung dengan bagaimana mekanisme yang akan diatur oleh pemerintah seperti apa. Akan tetapi, paling tidak solusinya ada di sini dan tinggal mekanismenya diatur seperti apa, ujar Tony Wenas. Untuk produksi smelter tembaga baru di Gresik tersebut akan memproduksi kira-kira 500 sampai 600 ton kato lembaga dan juga 35 hingga 50 ton emas dalam per tahunnya. Jadi smelter tembaga itu akan menghasilkan katoda tembaga dan juga membangun fasilitas yang namanya precious metal refining, ungkap Tony Wenas. Nantinya akan ada pengolahan emas dan peraknya, serta diolah menjadi emas dan perak batangan nanti juga diproduksi. Juga emas dan perak batangan untuk nanti langsung dijual pada customer dan kemungkinan besar emas antamnya akan mengopti, tutur Tony Wenas. PT Freeport Indonesia sudah dalam kendali negeri ini. Apapun dan bagaimanapun, Presiden Jokowi secara mati-matian terus berusaha memajukan negeri ini untuk terus berusaha dalam mensejahterakan rakyatnya. Untuk masa depan anak cucu kita di kemudian hari, siang dan malam tanpa lelah, terus selalu berjuang demi sebuah cinta yang mulia, yaitu menjadikan bangsa yang maju, serta disegani agar kita tidak diremehkan bangsa lain. Kita sebagai bangsa Indonesia memang sudah terlalu lama memimpikan seorang pemimpin seperti Jokowi. Beliau dekat dengan rakyat, pekerja keras, sederhana, bersih dari segala korupsi. Kurang lebih sekitar 30 tahun kita dikumpul zaman Orba yang hampir memakan habis semua uang pembangunan bangsa ini. Kita yang harusnya mampu sejajar dengan negara-negara maju lainnya masih merangkak perlahan dari nol ketika lepas dari zaman Orba. Bayangkan saja, selama 30 tahun terpukul zaman Orba, pembangunan kita pun kalah maju dengan Tiongkok yang lebih lambat merdeka dari kita. Pembangunan kita juga kalah maju dengan Malaysia yang juga lebih lambat merdeka dari kita. Miris dan begitu sedih hati ini melihat kenyataan kala itu, tapi kini di pundak seorang Jokowi yang mampu menghantarkan Indonesia untuk maju, melesat ke depan, dan baru di tangan seorang tukang kayu inilah negeri ini mampu berlari mengejar visi untuk menjadi negara maju yang disegani. Disampaikan
Menteri bahwa ini dalam masa konstruksi saja akan ada 40.000 tenaga kerja yang bisa bekerja. Artinya yang terbuka lapangan pekerjaan ini akan banyak sekali di Kabupaten Gresik dan di Provinsi Jawa Timur. Belum nanti kalau sudah beroperasi.